Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak bosan kita memuji Allah, bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita, terkhusus nikmat iman dan Islam. Allah berikan kita taufik, Allah pilih kita di antara hamba-hambanya yang memampukan diri kita untuk hadir di masjid ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita, memenuhi ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang beruntung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita melalui muadzin, hayya 'alal falah. Mari kita menuju keberuntungan, kemenangan. Allah pilih kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam kemenangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga akhir zaman. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan setengah bulan. Mudah-mudahan semangat itu, kerinduan itu masih kuat tertancap di hati kita, semangat kita untuk terus istiqomah dengan suasana Ramadan terus berjalan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk menjaga keistiqomahan ini selama 11 bulan mendatang sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan di antara nilai yang ditanamkan bulan Ramadan terhadap kita adalah kesabaran. Dan kata ulama, Ramadan itu, puasa bulan Ramadan itu telah mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Maka kita beruntung mereka yang benar-benar menikmati, mengkhusyui bulan Ramadan dengan ibadahnya. Kenapa? Karena kita sudah melatih diri kita untuk sabar dalam 3 jenis kesabaran yang ulama jelaskan. Yang pertama, kita itu sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar pertama kita menjauhi larangan Allah. Jar Allah jangan makan. Jar Allah jangan minum. Jar Allah jangan kumpuli istri kalian di siang bulan Ramadan. Dan kita sabar selama sebulan itu untuk mentaati larangan Allah, menjauhi larangan Allah. Kemudian kita juga sabar dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Kita sabar dalam keadaan puasa, datang ke masjid 5 waktu. Kita sabar setiap malam tarawih. Kita sabar setiap malam atau setiap hari berakrab-akrab diri dengan Al-Quran. Ini jenis kesabaran yang kedua. Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Dan kita mampu. Dan yang ketiga adalah kesabaran terhadap musibah. Kesabaran terhadap ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang Allah ujikan kepada kita. Kita puasa lapar, kita puasa haus, itulah puasa. Dan itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mampu.
dan kita mampu. Nah, jadi kenapa ketika Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu balasannya tanpa batas, sangat-sangat luas. Nah, apa yang dimaksud kesabaran di sini? Kata ulama, puasa, yaitu puasa. Makanya puasa itu sangat luas pahalanya karena mencakup 3 kesabaran tadi. Itu yang kita latih selama bulan Ramadan. Makanya kadang ulun geli mendengar kalau ada orang berkisah tuh. Nina amalkan ya, supaya puasa kada lapar, supaya puasa kada haus. Nangarannya puasa itu lapar lawan haus. Kalau kada lapar lawan haus, di mana sisi kesabaran kita terhadap musibah Allah Subhanahu wa taala? Kita nikmati aja. Rasa lapar, haus itu memang untuk dinikmati. Inilah letak kita bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Di rasa lapar kita itu, di rasa letih kita itu, kita tetap bertawakal sama Allah. Allah kondisikan kita dalam kondisi ini supaya kita yakin kita ini orang yang kuat sebenarnya. Dalam keadaan yang lapar, dalam keadaan yang haus, kita tadi masih mampu untuk taat kepada Allah. Nah, kemudian pada kesempatan ini izinkan ulun, kalau kada kawas semuanya sebagian, ulun ingin menyampaikan terkait juga motivasi Allah terkait masalah kesabaran ini tadi. Kita sudah melatih kesabaran di bulan Ramadan, maka kita kuatkan kesabaran kita dengan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Yaitu sebuah kisah yang sangat berharga yang kemudian disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanul qasas, sebagai kisah terbaik, yaitu kisahnya Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Di sini Allah menyebutnya ahsanul qasas, kisah terbaik. Dan memang kalau kita mengulang-ulang kisah Nabi Yusuf ini dengan segala bentuk episodenya, apakah episode di masa kecil, di masa dewasa, episode skandal, episode di penjara, sampai kemudian di akhir Allah berikan kedudukan yang tinggi, semua kalau kita ulang tidak pernah bosan. Karena ini adalah sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai cerita Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, surat Yusuf, dengan Allah menceritakan ketika Nabi Yusuf berkata kepada Nabi Yakub, "Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku bermimpi. Aku melihat ada 11 bintang, matahari, bulan, semuanya bersujud kepadaku." Mendengar kisah Nabi Yusuf ini, maka kemudian Nabi Yakub menjawab, "Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika." Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan kisah mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakiduna laka kaida, kaina mereka akan berusaha untuk mencelakaimu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah, di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Nabi Yusuf berkisah mimpinya. Lalu kemudian di sini disebut oleh Nabi Yusuf bahwa 11 bintang, matahari, bulan, semuanya bersujud kepadaku. Bersujud, benar-benar bersujud. Maka kemudian pertanyaannya, apakah bisa ucapan atau kisah Nabi Yusuf ini menjadi dalil bahwa seorang muslim boleh bersujud kepada selain Allah? Karena kisah ini menunjukkan 11 bintang, matahari dan bulan, yang di dalam tafsirnya adalah 11 bintang ini adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, matahari ini adalah Nabi Yakub, dan bulan itu adalah ibunya Nabi Yusuf dan Bunyamin.
Jadi ini adalah gambaran siapa 11 bintang, matahari dan bulan tersebut. Apakah benar seseorang itu boleh bersujud kepada manusia? Nah, maka di sini harus kita tafsil, harus kita rinci bahwa sesungguhnya kisah Nabi Yusuf ini adalah konteksnya khusus pada syariat Nabi Yusuf dan pada masa Nabi Yusuf, tidak pada zaman seluruh umat manusia, hamba-hamba Allah sampai sekarang. Kenapa? Karena terdapat pembatasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya, kata Nabi apa? Seandainya boleh seseorang itu bersujud kepada selain Allah karena menggunakan seandainya, berarti kada boleh. Berarti kada boleh sujud itu kepada selain Allah. Seandainya boleh bersujud kepada selain Allah, maka seorang istri itu sujud kepada suami itu lebih berhak. Artinya perilaku penghormatan istri bersujud kepada suami itu yang lebih afdal, yang paling afdal, yang paling utama. Tapi kada boleh. Artinya penghormatan istri kepada suami yang sampai bersujud itu kada boleh. Nah, ini hadis ini mempesankan apa? Satu, kada boleh sujud kepada selain Allah. Yang kedua, betapa besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Baik. Yang kedua, Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf untuk mengisahkan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Nah, padahal ini adalah suatu kabar gembira, suatu kabar besar, bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah kalau kita itu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah berfirman, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu, Rabbmu, maka kisahkanlah. Juga di dalam sebuah hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmatnya terhadap hambanya. Jadi ketika kita tuh mengisahkan tentang Allah memberi nikmat kepada kita, itu Allah ketujuh. Meskipun ada dorongan untuk mengisahkan tentang nikmat-nikmat Allah itu, tapi dari catatan ayat ini kita lihat siapa yang kita kisahkan. Perlu kita pertimbangkan. Karena apa? Karena kalau kita berkisah kada tepat dengan bahasa apalagi kurang tepat, karena kita bisa dituduh orang bagak. Aku semalam hanya nukar mobil. Nah, mobilnya nang harga sekian, lawangnya kau buka seorang, misalnya gitu. Dipadahi orang bagak kena. Jadi bisa harus kita pilih-pilih. Ini berkisah lawan siapa? Lalu kemudian cara kita berkisah itu adalah seakan kita menanamkan ini adalah nikmat Allah. Harus kita banyak bersyukur kepada Allah. Jadi pesan dari kita menceritakan nikmat Allah itu intinya ke sana. Alhamdulillah, kawa menabung semalam 1.000 misalnya. Alhamdulillah, syukur benar. Kawa umroh aku. Ini semua berkat nikmat Allah. Doakan mudah-mudahan ini bujur terjadi. Nah, kada ada penghalang, nah sudah daftar. Misalkan kayak gitu. Nah, ini fahadits. Kita menceritakan kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan beri jalan. Tapi jadi cara menceritakannya itu adalah bagaimana kita mengisahkan, menanamkan ini nikmat Allah. Nah, Allah itu ketujuh nang kayak itu. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Tapi lihat tadi, siapa nang kita kisahkan. Ada juga nang mendengar kisah nang baik itu lalu kemudian berhiri. Nah, manusia hiri ini kada kawa kita hindari. Kalau manusia hiri ini ya ngalih. Ya karena memang masalah hati. Jadi kita harus hati-hati dalam mengisahkan
nikmat itu sendiri. Makanya Nabi Yakub pun berpesan kepada Nabi Yusuf, hati-hati, jangan dikisahkan. Lalu kemudian di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana la fi dhalalin mubin." Saudara-saudara Yusuf, dingsanang Yusuf yang 10 berkata, sesungguhnya Yusuf dan adingnya Bunyamin itu lebih dicintai abah kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita nih anak abah juga. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh abah kita ini sudah keliru besar. Jadi di sini ada ucapan bahwa Nabi Yakub itu pilih kasih, lebih memperhatikan Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin, sehingga mengabaikanlah gitu 10 saudara yang lain. Maka ketika berkisahan kayak ini tiba-tiba muncul ucapan uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Bunuh aja sudah Yusufnya, namun kada kita buang aja. Lagi berkisahan tentang kehirian hati, kegundahan hati, tiba-tiba muncul ide apa? Bunuh aja sudah. Namun kada kita buang aja di wilayah atau di tanah, di tempat yang sulit untuk dia kembali. Maka kemudian abah kita tuh akan berpaling ke kita lagi. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Imbah dibunuh atau kita buang, tobat kita. Kita berbulik jadi anak yang saleh. Di sini ada faedah juga yang harus kita perhatikan. Pertama, saudara-saudaranya Nabi Yusuf berkata bahwa abah kita yaitu Nabi Yakub cenderung lebih suka, lebih cinta terhadap Nabi Yusuf dibanding dan saudaranya Bunyamin dibandingkan kita. Firman Allah ini apakah fakta bentuk teguran Allah terhadap Nabi Yakub karena sudah pilih kasih atau tidak seimbang dalam kecintaan terhadap seluruh anak-anaknya, atau ini sesuatu yang salah atau sesuatu yang lain? Maka jawabannya adalah ini hanya asumsi atau persepsi dari 10 saudaranya Nabi Yusuf. Ini hanya prasangka, dhon. Faktanya Nabi Yakub kada pernah pilih kasih terhadap anak-anaknya. Kalau pian runut baca surat Yusuf tuh pian akan menemukan fakta itu. Kada ada sedikit pun Nabi Yakub itu timpang dalam pilih kasih. Kalau masalah ada anak nang baik, ada anak nang nakal, itu adalah anugerah Allah yang kemudian itu adalah bagian dari ujian kayak apa kita menyikapinya. Amun ada anak nang misalkan kurang baik gitu. Kemudian karena kecintaan orang tua lalu banyak diingatkan dengan tegas. Sementara ada anak nang kemudian misalkan patuh, paham, pengertian, dinasehati sedikit langsung paham. Lalu kemudian bisa aja kejadian kayak ini mengatakan, loh aku disariki terus, amun itu kada. Padahal apa? Motivasi atau dorongan seorang ayah mengingatkan dengan keras terhadap seorang anak yang mungkin akhlaknya masih kurang bagus saat itu adalah kecintaan juga. Karena ketidaklurusan akhlaknya. Sementara karena nang satu ini sudah lurus, jadi gaya komunikasinya pun berbeda. Padahal kalau disatukan berbicara tentang hati sama, ini anakku semuanya. Jadi ini adalah prasangka dari saudara Yusuf. Maka bahayanya kemudian bagi kita, kalau dalam keadaan gundah, dalam keadaan kecewa, kemudian kita sembarangan dalam berkisah.
sembarangan dalam curhat. Sama-sama lagi gelisah, sama-sama lagi kada nyaman hati, berkumpul bepandiran. Kena nang muncul idenya dari syaitan. Contoh, bunuhnya sudah Yusufnya. Kenapa? Karena yang kumpul ini 10 orang dengan perasaan yang sama-sama gundah. Perasaan sama-sama negatif. Memilih curhat terhadap sesama orang yang lagi auranya negatif. Maka yang muncul adalah keputusan yang negatif. Bunuhnya sudah. Nah, bahayanya curhat terhadap manusia. Jadi makanya tentang pelajaran sabar itu sangat kuat di dalam surat Yusuf ini. Dan kemudian juga pelajaran yang kita ambil, betapa ini adalah bagian dari syubhat, taktik syaitan. Dan ini harus kita waspadai dan banyak kita yang kena dengan taktik syaitan ini. Apa itu? Kada papa berdosa wahini, kenapa itu tobat? Kita bunuh, kita buang. Bah itu kita tobat, kita baik lagi. Kan masalahnya cuma si Yusuf dan Bunyamin aja. Mun sudah hilang, sudah hai. Kayak gitu. Kita banyak dalam kehidupan sehari kayak itu. Kada papa sekali barang ribanya, nah, karena tobat gitu. Kayak apa lagi misalnya itu. Syaitan itu membisikinya kayak gitu. Kada papa sekali aja Bian. Itu tobat. Kan Allah Maha menerima tobat. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena dosa itu kita bisa melihat dosa itu busuk, menjijikkan. Itu kalau kita membawa jarak yang jauh dari dosa itu. Posisi kita jauh dari dosa itu. Kita kawa bepada orang yang berzina itu Masya Allah buruknya, kejinya dan sebagainya. Karena kita tuh jauh dari perbuatan zina. Tapi kalau kita sudah tercabur dalam perbuatan itu, maka dosa itu terasa manis. Kalau sudah terasa manis, ngalih meninggalkan. Makanya syaitan itu mengubah gitu. Lakukan aja sedikit dulu. Karena taubat. Karena jadi orang soleh pulang. Ini rayuan yang mematikan. Karena kalau sudah kita tercabur dalam kemungkaran, manis rasanya. Maka kemungkaran yang manis ini sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka kalau sudah hawa nafsu kita ini sudah terbuai, ngalih hendak meninggalkan, ngalih. Berat, ujiannya lebih berat. Makanya menjaga jarak dari dosa itu adalah sesuatu yang terbaik. Makanya Allah pun dalam permasalahan zina pun mengatakan wala taqrabuz zina, jangan parak-parak. Jauhi bujur-bujur, jaga jarak aman, jangan sampai terasai. Karena kalau sudah terasai, ngalih. Program pemerintah menuntaskan masalah pekerja seks komersil. Ditutup, kemudian dicarikan gawian alternatif penghasilan dan sebagainya. Gagal, bukan gagal maksudnya. Masih banyak yang ingin kembali. Ya berhasil, tapi artinya ada beberapa manusianya masih terus kembali. Karena memang sudah terasai tadi. Karena dosa itu manis. Maka menjaga jarak dari dosa itu lebih baik dibandingkan kemudian kita coba-coba kemudian dengan keyakinan kita taubat. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, nah, karena mereka ini keluarga Nabi, maka masih ada kesolehan, sisi-sisi positif dalam jiwa mereka. Lalu salah satu di antara mereka mengatakan, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Jangan, bunuh itu dosa besar. Kita buang aja ke sumur. Timbai ke sumur. Kenapa? Pasti di sumur ini tempat persinggahan orang-orang yang sedang safar, para kafilah pedagang dan sebagainya. Kenanya di pas tetamu orang kenanya jadi budak. Nah, ini lebih cerdas jawabannya daripada membunuh. Maka dilakukan. Lalu kemudianku 10 saudara ini pun kemudian merayu izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf.
ulun hendak membawai ini ning sanak kami jua, nah hendak kami bawai berjalan, hendak kami bawai bermainan jua, supaya kada di rumah terus. Nabi Yakub sudah merasa kada nyaman dengan gelagat ini, makanya qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nabi Yakub mengatakan, sungguh berat hatiku tuh mengizinkan Yusuf ini pergi sama kalian. Aku khawatir kalau nanti Yusuf ini diterkam serigala, sementara kalian lalai, kada terjagai karena asik berjalan. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Amun sampai ding sanak kami seorang nih, sampai dimakan serigala, padahal kami adalah orang-orang yang kuat. Sungguh kami ini terlalu baik. Kada mungkin. Kami ini orang yang kuat. Kami akan menjadi orang yang merugi di hadapan Allah kalau kami sampai lalai londing sanak seorang. Skenarionya di hadapan Nabi Yakub. Saudara-saudaranya membuat seperti itu. Nah, lalu kemudian terjadilah. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Nabi Yusuf diajak untuk jalan-jalan. Dan dilakukanlah skenario yang sudah disepakati. Dilemparlah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Di dalam tafsir, salah satu tafsir dijelaskan, kemudian imbah ditimbai, buahnya ini kada langsung boleh. Ngintip dulu. Sampai datang kafilah. Imbah datang kafilah tadi, beberapa pedagang masuk. Pas mau ambil banyu, tiba-tiba muncul seorang Nabi Yusuf. Wow, ada anak yang begitu luar biasa. Qala ya busyra hadza gulam. Ini bagusnya nih anak nih. Imbah diangkat, apa yang terjadi? Datang ding sanak ini. Ini budak kami nih. Hilang tadi, kami lagi mencari. Amun hendak tukarinya. Oh, jahatnya kan, sudah ditimbai, dijual. Maka kemudian dijuallah dengan harga yang sangat murah. Jadi kemudian impaslah bahwa Nabi Yusuf menjadi budak dulu bagi para pedagang ini. Lalu kemudian imbah sudah dapat duitnya, mereka bikin skenario lagi, baju Nabi Yusuf dilumuri dengan darah palsu. Dan kemudian mereka pulang sambil menangis menghadap Nabi Yakub, menceritakan kejadian yang mereka sudah rekayasa sebelumnya. Lalu kemudian waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Imbah mereka sudah kembali ke rumah, kemudian melumuri jubah Nabi Yusuf dengan darah palsu, darah binatang. Lalu kemudian mereka pun menangis kepada Nabi Yakub, menceritakan kejadian bahwa Nabi Yusuf telah diterkam oleh serigala. Kemudian Nabi Yakub berkata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Buhan ikam nang paling tahu kejadiannya. Fasabrun jamil. Dan aku memilih sabar, dan kesabaran itu indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan hanya Allah lah tempat memohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan. Di sini sudah kelihatan, Pak. Nabi Yakub tuh kada pilih kasih. Kenapa? Amun pian tuh ada anak kesayangan, kalau kita menghadapi situasi ini, apa yang kita lakukan terhadap 10 anak kalau kita tuh kada sayang tuh? Bisa sarik, bisa apa lagi? Mungkin tangan kita pun tidak bisa ditahan untuk menyakiti. Tapi Nabi Yakub tetap menahan diri. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Buhan pian nang lebih tahu kisahnya, karena buhan pian nang mengalami. Fasabrun jamil, abah sabar. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Aku hanya mohon pertolongan kepada Allah. Ujian Nabi Yakub dalam rumah tangganya ini berisi 10 anak bermasalah.
Bahirian, konflik dalam rumah tangga. Sudah sampai perencanaan pembunuhan. Dan sudah yang terjadi kejadiannya adalah membuang, menghilangkan. Ini kejahatan besar. Artinya apa? Nabi Yakub diuji Allah dengan Allah titipkan keturunan yang bermasalah. Maka cara beliau menghadapi masalah ini yang harus kita kuati. Fasabrun jamil. Sabar. Tahan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah tempat memohon pertolongan. Di dalam situasi ini apa? Nabi Yakub mengembalikan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di kalangan kaum muslimin yang Allah uji dengan anak. Ada yang putus asa, akhirnya terkelahi, kontak fisik pisah, sampai kada beranggapan dan sebagainya. Sampai memutus, jangan panggil aku ayahmu lagi misalnya. Dan sebagainya. Supan abah. Maka hal-hal kayak gini kalau kita baca surat Yusuf, maka akan menguatkan kita bahwa anak itu adalah titipan Allah. Kayak apapun situasinya, Nabi Yakub berusaha untuk tidak mengekspresikan kemarahan. Sabar. Dan kunci beliau adalah doa. Dan ini yang ulun tanamkan kepada diri pribadi. Dan kemudian siapapun yang ada berkomunikasi dengan ulun terkait berkisah masalah problem rumah tangga, anak dan sebagainya. Kalau kada mampu atau tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ulun nih ngalih bepandir bujur-bujur lawan anak misalnya, nang dari hati ke hati itu kada kawa ngalih misalnya gitu. Maka dari sini nih Allah ngajarin kita kekuatan doa. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan hanya Allah tempat memohon pertolongan. Kalau pian baca dari kasus kisah episode kehidupan Nabi Yusuf yang hilang tuh, Nabi Yakub itu kada pernah di sini dikisahkan menghajar anaknya itu kada. Yang 10 ini kemudian disikapi dengan berbeda itu enggak ada. Tetap panggilannya sama, ya baniya, wahai anak-anakku. Kiawannya tetap mesra. Jadi yakin kepercayaan doa dan kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kalau kita pun lagi sarik itu jangan sampai mengucapkan kata-kata yang buruk. Khawatir jadi doa. Dan sangat kuat jadi doa. Dan banyak seperti itu. Kita hendak anak kita baik. Tapi kalau sarik kita kata-katakan dengan kalimat yang buruk. Kada kau baik. Kada kau baik. Anak misalkan nakal. Dasar anak. Habis. Sedikit lagi. Misalkan sampai dasar anak hantu misalnya kayak gitu. Padahal kita abahnya gitu. Itu kalimat yang kada pas gitu. Jadi kita sudah rancak mendengar mungkin pian kisah Syekh Sudes. Kayak panakalnya Sidin kekanakan ketika Mama Sidin menyiapkan hidangan, sudah siap gasan tamu. Sidin buka-buka, camuh pulang hidangan tamu. Saking sangkalnya mamanya Syekh Sudes, Abdurrahman Sudes. Saking sangkalnya Sidin. Kada kau menahan tak ucap ya. Keluar pergi kau ke Masjidil Haram jadi imam Sidin. Kabul. Tapi kalimatnya terjaga gitu kan. Emosi Sidin, tapi apa Sidin ucapkan? Keluar ikam pergi ke Masjidil Haram jadi imam. Jadi kan gitu. Yang kita harapkan kan kayak gitu. Emosi tapi yang positif gitu. Kada apa-apa sangkal ya, manusia tuh menahan gitu kan, sabar gitu. Tapi kalimat yang dijaga positif. Jadi Syekh Abdurrahman Sudes jadi imam. Nang kisah menarik lagi. Sebagai penutup, jadi ulun tidak minta jeda azan. Ulun mendapat kisah ini dari Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau itu dalam salah satu daurah beliau, di salah satu peserta itu ada bapak-bapak pensiunan syurtah. Pensiunan
bagian keamanan di Masjidil Haram. Kebetulan Sidin ini tugasnya tuh di sekitar Ka'bah dan rancak di sekitar Hajar Aswad dan Multazam, pintu Ka'bah. Jadi ketika di dalam sesi daurah itu, Syekh Abdul Razak Al-Badr kemudian bertanya kepada bapak pensiunan security tadi. Terus ditanya, pian selama bertugas di Masjidil Haram, ada kisah yang menarik gak yang pian ingin bagi ke kita semua? Katanya. Maka kemudian bapak ini berkisah. Jar bapak ini, ulun itu security, keamanan Masjidil Haram, dan tugasnya sering di wilayah Hajar Aswad dan Rukun Hajar Aswad dan Multazam. Kemudian suatu ketika ulun melihat, ulun kadang mungkin orang Mesir, yang disebut orang Mesir. Orang Mesir, bapak-bapak di tempat mustajab itu di hadapan Ka'bah sambil menangis. Kemudian bapak itu berdoa, ya Allah, ulun minta anak. Ya Allah minta anak, ya Allah. Ya Allah minta anak. Karena saking khusyuknya sampai menangis, jadi menarik perhatian security ini. Kenapa jadi berdoa begitu khusyuk? Dan didengarkan, ternyata doanya adalah minta anak. Ya sudah gitu, selesai. Beberapa tahun kemudian, puluhan tahun, mungkin 10 atau berapa belas tahun gitu. Kemudian bapak ini ketemu lagi sama yang berdoa tadi. Dalam keadaan yang sama, berdoa, menangis. Tapi doanya berbeda. Ya Allah matikan anakku, ya Allah. Ya Allah matikan anakku. Sebelumnya minta anak, di beberapa puluh tahun kemudian minta anaknya diwafatkan, dimatikan. Melihat kejadian ini, kata beliau, maka aku tarik dia. Lalu kemudian aku tegur dia. Lalu kata bapak ini, kenapa jadi sampai berdoa kayak itu? Kamu tuh punya kesalahan 2 yang kucatat. Aku perhatikan kamu berapa puluh tahun yang lalu berdoa di sini. Kesalahan kamu yang pertama, 1. Kamu cuman minta anak sama Allah. Kamu gak punya anak. Dan kemudian kamu minta anak. Dan Allah kasih. Kamu hanya minta anak. Tidak minta anak-anak yang soleh. Tidak menyebut anak yang soleh. Kesalahan pertama. Yang kedua, ketika Allah SWT sudah berikan apa yang kamu minta matikan. Ini kurang ajar sama Allah. Mumpung kamu di tempat yang mustajab, di tempat yang istimewa, minta sama Allah, rubah hati anakmu. Jadikan dia anak yang soleh. Lalu kemudian mengingat nasihat security tadi itu, bapak ini langsung berdoa, merubah doanya. Ya Allah, jadikan anak yang soleh. Lalu kemudian Pak, beberapa tahun kemudian, entah setahun atau 2 tahun ke depan kemudian, security ini ketemu lagi sama bapak tadi. Dalam keadaan membawa anaknya tawaf di Ka'bah. Dan anaknya tuh terlihat indah wajahnya. Kali ini yang ditarik Sidin lain abahnya, tapi anaknya. Ulun tarik anaknya. Lalu kemudian ditakuni Sidin, kayak apa perubahan dalam diri pian itu? Lalu nya berkisah bahwa inya itu mengalami suatu momen spiritual yang luar biasa. Di suatu sore, harinya apa gitu, momennya tuh jamnya jam apa, asar kalau nggak salah. Tiba-tiba dia tuh merasakan hati yang begitu tenang yang kemudian mengajak kuat untuk dia ke masjid untuk taat kepada Allah. Nang inya kada kau menolak. Lalu takjub bapak ini. Kenapa? Karena Sidin diingat. Momen itu persis bersamaan ketika abahnya tuh berdoa minta hidayah untuk anaknya. Momennya tuh pas. Di waktu yang sama. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku, aku kabulkan permintaan. Allah janji, Allah kabulkan. Allah rubah. Okay? Jadi Nabi Yakub ini tidak putus asa dalam keadaan 10 anaknya bermasalah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah tempat aku memohon pertolongan, dan Allah rubah anak. Di akhir episode 10 orang ini ikut bersujud kepada Nabi Yusuf,
tanda mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, memperbaiki keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan seluruh keturunan kita di surga Allah Subhanahu wa taala, dekat bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.